Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya segala nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ungkapkan syukur kita dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam maka senantiasa tercurahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sedang membahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq, yaitu di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan malam dan apa yang diselubunginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan apabila bulan itu telah menjadi purnama. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga makhluk tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maksud dari sumpah itu untuk apa. Maka ada sesuatu yang hendak Allah tekankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, latarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu melihat, sesungguhnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan, yang mana telah berlalu tingkatan demi tingkatan itu, yaitu keadaan, satu keadaan kepada keadaan selanjutnya, yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama atau keadaan yang pertama apa? Yang mengalami perubahan kepada perubahan yang berikutnya, yaitu keadaan waktu, kemudian keadaan tempat, dan yang ketiga keadaan fisik atau tubuh atau badan kita, dan yang keempat adalah keadaan hati. Ini yang senantiasa melalui satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini
menjadi uslub atau metodologi dakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, lafaz-lafaz Al-Qur'an, ayat-ayatnya berupa pertanyaan. Yang pertanyaan itu sangat mengena sekali. Tidak ada celah lagi untuk membantahnya. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Di ayat selanjutnya, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup surat Al-Insyiqaq ini di ayat ke-25 dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-20 hingga ayat ke-21 Allah berfirman, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun." Ya. Yang artinya mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Maksudnya apa? Ai malin nasi la yu'minun. Apa gerangan yang menyebabkan manusia itu tidak beriman? Apa sebenarnya sebabnya? Ayyu syai'in mana'ahum minal iman billahi wa rasulihi. Suatu hal apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan manusia itu tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya itu apa? Wadaril akhirah ma'akathratil ayati. Demikian juga tidak mau beriman terhadap negeri akhirat, padahal tanda-tanda tentang iman kepada Allah, tanda-tanda kebesaran Rasulullah, dan tanda-tanda akan benarnya hari akhirat itu begitu banyak ayat-ayatnya, baik-baik ayat yang terdapat di dalam Al-Quran maupun ayat yang terdapat di dalam kauni, di alam semesta ini, menunjukkan akan benarnya tiga hal ini. Wa quwwatil hujaji. Selain saking banyaknya ayat, demikian juga kuatnya hujah, kuatnya argumentasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa mereka tidak mau beriman? Wa sutu'il barahin. Dan jelasnya burhan, jelasnya penjelasan, terangnya penjelasan. Mengapa mereka tidak mau beriman? Wa ma lahum aidon idza tudiya alaihimul Qur'an wa sami'uhu la yakhda'un. Demikian juga mereka mengapa tidak mau beriman tatkala Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka dan mereka benar-benar mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, la yakhda'un, mereka tidak tunduk. Ya, jadi di sini disebutkan la yasjudun, maknanya adalah la yakhda'un, yaitu tidak mau tunduk. Wala yakhsha'un, tidak mau khusyuk. Wala yakhirruna sajidina ma'a ma yahmilu min anwa'il hujaji wal barahin. Demikian juga tidak mau tersungkur untuk sujud, padahal penjelasan dan keterangannya begitu jelas. Ya. Mengapa tidak mau beriman dan mengapa mereka tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran? Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya mau menambahkan dari surat yang lain ya. Bagaimana metodologi Al-Quran di dalam membantah keyakinan kaum musyrikin. Tidak ada alasan lagi bagi mereka itu untuk tidak beriman. Disebutkan di surat At-Tur, Allah menggunakan pertanyaan apakah itu di beberapa ayat berturut-turut. Ibaratnya itu dicecer pertanyaan. Sampai aslinya itu mereka itu tidak ada alasan lagi untuk tidak beriman ya. Perhatikan Bapak Ibu, surat At-Tur dimulai dari ayat ke-20 ya. Ayat ke-20. Ayat ke-30 ya. Ayat ke-30 Allah berfirman, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah tukang syair, penyair yang mereka menunggu bihi raibal manun, tanpa diragukan lagi. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kemudian am ta'muruhum ahlamuhum bihada. Ini berkaitan dengan pengingkaran terhadap Rasulullah SAW dan Al-Quran. Demikian juga tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada. Apakah akal mereka itu memerintahkan mereka untuk itu? Untuk membangkang? Untuk mendustakan? Amhum qaumun tahun. Apakah mereka itu kaum yang melampaui batas? Am taquluna taqawwalah bal la yu'minun. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran, mengada-adakan Al-Quran, bahkan mereka sejatinya tidak mau beriman ya. Maka Allah tantang, hendaknya mereka itu mendatangkan semisal dengan Al-Quran, in kanu shadiqin, jika mereka itu benar. Kemudian disebutkan di ayat yang selanjutnya masih dengan kata tanya, pertanyaan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan sesuatu tanpa sesuatu, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam surat At-Tur. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka itu tidak yakin. Itu ditanya gitu terus. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, yaitu tanpa pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Suatu ketika sahabat Jabir bin Mut'im atau Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, tatkala ketika itu beliau belum masuk Islam, masih berada di dalam agama musyrikin. Beliau mendatangi Rasulullah atau melewati di mana Rasulullah SAW sedang sholat maghrib, dan beliau membaca surat At-Tur ini. Dan ini setelah terjadinya perang Badar. Setelah terjadinya perang Badar, beliau mendekati tempat sholatnya Rasulullah SAW. Ketika itu beliau membaca surat At-Tur di dalam sholat maghrib. Maka beliau mendengar surat At-Tur tersebut yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sampailah ayat tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari tanpa pencipta, dari tanpa sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini pertanyaannya sebenarnya kan jawabannya pasti tidak. Tidak mungkin makhluk itu diciptakan atau ada tanpa yang menciptakan. Demikian juga tidak mungkin makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Makhluk yang sebelumnya tidak ada bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini suatu yang mustahil. Nah,
Maka ketika mendengar ayat tersebut dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sholat, kata beliau, kada qalbi yatir, nyaris hatiku itu terbang, nyaris hatiku itu terbang mendengar ayat tersebut. Ya, ketika itu beliau masih dalam keadaan musyrik, dan ini menjadi sebab beliau masuk ke dalam agama Islam radhiyallahu anhum. Ya, ini. Jadi di dalam ayat-ayat ini ataupun surat-surat yang lain ini ditanya seperti itu, dicecar pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan lagi, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Apakah mereka memiliki perbendaharaan ilmu gaib, ataukah mereka memiliki kekuasaan? Am lahum sullamu yastami'una fih? Apakah mereka memiliki tangga yang bisa mereka mendengar berita-berita langit? Falyati mustami'uhum bisultani mubin. Maka hendaknya orang yang mendengarnya dari mereka itu menyampaikannya dengan penjelasan yang jelas. Am lahul banatu walakumul banun? Apakah pantas bagi mereka punya anak perempuan? Apakah pantas bagi Allah punya anak perempuan, sedangkan kalian memiliki anak laki-laki? Am tas'aluhum ajron fahum mim maghrami musqalun? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun? Am yuriduna kaida falladina kafaru humul makidun? Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun? Ini ayat-ayat demikian ini adalah bentuknya pertanyaan. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebutkan apa? Saking jelasnya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, argumentasinya, penjelasannya. Kenapa mereka itu tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini. Ya. Jadi mengapa mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasul dan hari akhir? Ya. Sekarang kita sampaikan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil ladina kafaru yukadzibun. Ternyata di ayat ke-22 ini merupakan sebab mengapa mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Balil ladina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Apa penjelasannya di sini? Badalun an yu'minu wa yuslimu. Ya. Balil ladina kafaru, bahkan orang-orang kafir itu badalun an yu'minu wa yuslimu, yaitu mereka beriman dan mereka itu masuk Islam. Yukadzibun, ya, yukadzibun. Jadi kekufuran ini adalah pengganti dari keimanan dan keislaman mereka. Jadi mereka mengganti keislaman dengan tetap kufur, yukadzibun, dan mereka itu mendustakannya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Disebutkan di sini fi qulubihim minal kufri wa takdzib. Di dalam hati mereka itu terdapat kekufuran dan sikap mendustakan. Wa fi nufusihim minal hasad wal kibr wal ghil wal bughd. Selain terdapat kekufuran, jiwa mereka juga menyimpan sifat dengki, sifat hasad, sombong. Ghil itu apa? Ghil itu dengki, ya. Kalau hasad itu iri, kemudian ghil itu dengki. Wal bughd, bughdu itu adalah kebencian. Wa binaa ala dzalika. Jadi menunjukkan apa? Selain mereka itu kufur, dan ini menunjukkan akan kotornya hati mereka, penuh dengan kekotoran, kotoran kekufuran. Demikian jiwa mereka itu penuh dengan sifat-sifat buruk seperti hasad, seperti sombong, seperti
dengki, demikian juga kebencian. Dan ini merupakan muara dari akhlak-akhlak jelek. Hasad. Apa itu hasad, Bapak Ibu? Hasad itu apa? Hasad adalah membenci kebaikan yang ada pada orang lain. Seperti itu. Dan senang keburukan apabila menimpa pada orang lain. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati. Itu namanya hasad. Nah, gini. Jadi kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, dia tidak suka. Ini namanya hasad. Inilah yang menghalangi mereka tidak mau beriman. Dan Allah mengetahui isi hati mereka berupa kekufuran. Kufur itu apa? Tertutupi hati mereka dengan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendustakan. Kemudian jiwa mereka itu penuh dengan hasad. Ya, ini. Jadi hasad itu penyakit yang begitu luar biasa. Bisa menghanguskan segala kebaikan. Kemudian al-kibr, sombong. Apa itu sombong? Sombong itu apa? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini. Jadi mereka yang sombong, kenapa tidak mau beriman? Karena sombong. Walhil, kemudian dengki, penuh dengan kebencian, dengki. Walbughdi, demikian juga kebencian. Wabina'a 'ala dzalika, maka ketika keadaan mereka itu demikian, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulnya, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada hari akhir, dan mereka itu mendustakan, dan Allah mengetahui isi hati mereka yang penuh dengan sifat-sifat buruk, maka akibatnya apa? Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Fabashirhum ya Rasulana, berilah kabar gembira wahai Rasul kami. Akhbirhum bima yasu'uhum, kabarkan kepada mereka dengan sesuatu yang membuat mereka itu buruk. Bi'adzabin alim, yaitu dengan azab yang pedih. Ajilan wa ajila, baik itu azab itu, siksa itu dalam waktu yang segera ataupun dalam waktu yang lama. Ini ajilan wa ajila, yang segera ataupun yang ditunda nanti. Ini fabashirhum bi'adzabin alim illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu pahala yang tiada terputus. Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman, ai minhum amanu billahi wa rasulihi wa ayatillahi wa liqaihi, yaitu di antara mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya, dan kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilu sholihat, dan beramal soleh. Fa'addu al-faraid, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban. Wajtanabu al-maharim, dan menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaula ilahum ajrun, maka bagi mereka pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Ai thawabun indallah ila yaumin yalqaunah, yaitu pahala di sisi Allah hingga hari di mana mereka berjumpa dengan Allah. Ghairu mamnun, yang tidak terputus. Ghairu mangkus, mamnun itu adalah tidak terputus, maksudnya tidak dikurangi pahalanya. Wala maqtu, dan tidak terputus. Fil jannah darissalam, di surga negeri yang penuh dengan keselamatan. Kemudian di sini beliau berdoa, penulis tafsir ini berdoa, Allahumma ja'alna min ahliha
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk penghuni surga dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Engkau adalah yang maha pengasih, yang maha pengasih, arhamar rahimin, seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah seseorang bisa mendapatkan ganjaran yang tiada terputus? Yaitu tadi syaratnya ada dua, beriman dan beramal soleh. Ya, tentunya beriman ya cakupannya adalah iman kepada rukun iman, kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian juga beramal soleh. Bagaimana amal soleh yang menyebabkan ganjarannya atau pahalanya itu tidak terputus? Paling tidak ada dua syaratnya harus terpenuhi. Amal soleh yang nantinya ganjarannya tidak terputus, pahalanya tidak terputus, harus terpenuhi dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, yaitu mengikhlaskan amalannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuridu bi'amalihi illa wajha Allah. Tidak mengharapkan dalam amalannya kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan atau mencari keselamatan dari neraka, tidak menghendaki bagian dari dunia di dalam amalannya. Ini. Jadi harus ikhlas pertama. Syarat yang pertama itu harus ikhlas. Makanya timbangan amalan batin adalah dalam hal keikhlasan adalah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini timbangannya. Ya. Jadi hendaknya niatnya itu ikhlas. Kemudian syarat yang kedua apa? An yakuna muttaba'an fihi muttabi'an fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara yang kedua selain niatnya ikhlas dalam beramal soleh adalah mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya itu mutaba'ah, mencontoh, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Maksudnya adalah an yatba'al insan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya. Apa yang beliau amalkan, maka kita contoh. Demikian juga meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi berusaha. Maka dari sini ada isyarat hendaknya kita itu rajin menuntut ilmu supaya tahu bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup di zaman yang jauh dari Rasulullah SAW. Berapa abad yang lalu? 14 abad yang lalu. Berbeda dengan para sahabat yang langsung melihat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah sholat, langsung melihat. Gitu. Ya. Makanya hendaknya ketika kita mau beramal dan berucap, kita berusaha mencari, adakah contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau tadi timbangan amalan batin itu adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, timbangan amalan zahir. Dalam kita beramal yang kelihatan itu ada hadis sebagai timbangannya. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa saja yang beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, fahurat, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Meskipun niatnya ikhlas. Apalagi amalan tersebut itu diada-adakan, dikarang-karang. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahurat. Siapa saja yang mengada-adakan suatu urusan dalam perkara agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini sebagai timbangan dalam amalan lahir atau dohir. Jadi dua hal ini menjadi syarat diterimanya amal. Dan ini merupakan perwujudan dari dua kalimat syahadat.
Rukun Islam yang pertama apa? 2 kalimat syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka ketika beramal berusaha untuk niatnya itu ikhlas, kemudian caranya itu berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Islam itu dibebaskan dalam beribadah, terserah caranya sendiri, kira-kira apa fungsinya diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, standarisasi dalam beramal, berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan sholat, pokoknya kaum muslimin terserah dibebaskan sholatnya itu bagaimana. Kira-kira nanti bagaimana keadaannya? Kacau sekali. Masing-masing punya inovasi masing-masing. Wah, menurutku ya sholat ya kayak gini. Yang lain beda lagi. Ya, seperti itu. Yaitu sholat subuh 2 rakaat. Kalau masing-masing diberikan hak kebebasan untuk berimprovisasi, maka ini 2 rakaat kurang bagi saya. Tak tambahin nanti berapa? 10. Ya mantap. Esok kok loro ya tambahin 10. Ya, ini jadi ukurannya seperti itu, ya sudah, kita hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bilangan, dalam hal cara, dalam hal takaran contoh, atau dalam hal jenis kurban sudah ada ketentuannya apa? Unta, sapi, terus apa lagi? Kambing atau domba. Wah, aku punya gajah. Ya, tidak diterima. Atau ayam, ribuan ayam. Kalau dinilai lebih mahal daripada sapi misalnya, atau lebih mahal daripada kambing, tetap tidak bisa. Kalau sudah ketentuan seperti itu, ya sudah seperti itu. Caranya, kaifiyahnya, dan seterusnya. Ini harus berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal salat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Maksudnya apa? Biar kaum muslimin itu salatnya berusaha seperti salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini pentingnya apa? Kita belajar fikih salat berdasarkan hadis-hadis, penjelasan para ulama berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal masalah haji, tata cara ibadah haji, kata Rasulullah, "Khudu anni manasikakum." Ambillah cara manasik haji kalian dariku, jangan dari yang lain. Ya. Adapun para pembimbing haji itu ya juga berdasarkan apa? Praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seperti itu. Kita mencontoh orang itu karena dalam beribadah, karena orang itu punya ilmunya, ada keterangannya, penjelasannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi 2 hal ini ya, harus ikhlas dan harus berusaha mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Amal kita itu pahalanya terus mengalir. Ya, tidak terputus. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri pembahasan surat Al-Insyiqaq ini dengan kesimpulan. Kesimpulan pada bagian yang kedua ya. Dimulai dari ayat ke-16 ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama, bayanu annal insan mukbil ala ahwalin wa ahwalin halan ba'da halin wa haulan ba'da haulin ila an yantahiya ila jannatin aw narin. Penjelasan terlebih khusus dalam ini adalah, dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tarkabuna tabaqan an tabaq. Yaitu penjelasan bahwasanya manusia itu akan mengalami satu keadaan kepada keadaan yang berikutnya, satu kengerian kepada kengerian berikutnya. Ya, sampai apa? Manusia itu apakah nanti masuk surga atau masuk neraka? Ini berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, bayanu anna adamal
adama imanil insan bi rabbih amrun yastad'i al-ajab. Ya. Penjelasan bahwasanya tidak berimannya seseorang kepada Rabb-nya, padahal Rabb-nya itu yang menciptakannya, yang memberikan rizki, yang mengatur urusannya, ini merupakan perkara yang sangat aneh, yang sangat mengherankan. Kok bisa-bisanya manusia itu tidak mau beriman kepada Allah? Seperti itu. Ini suatu yang aneh, ya. Sangat mengherankan. Mengapa? Idla mani alil abdi minal imani bi khaliqihi. Karena tidak ada penghalang bagi seseorang untuk tidak beriman. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada alasan lagi manusia itu tidak beriman kepada penciptanya. Kebanyakan manusia itu kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, siapa? Jawabannya apa? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Tetapi tidak mau beriman, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang tidak sholat. Coba kalau ditanya, lagi kerja gitu ya, kerja keras, kemudian tanya, Pak, jenengan tidak sholat, yang menciptakan jenengan siapa? Yang memberi rezeki siapa? Allah. Tetapi tidak mau sholat, seperti itu. Nah, ini kan sama, kurang lebih sama. Jadi apa yang menghalangi untuk tidak sholat, untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang menciptakan, yang memiliki dirinya, yang memiliki kehidupan dan kematian, yang mengatur segala urusannya dan memberikan rezeki kepada dirinya. Kenapa tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ya'lamu annahu makhluk, dan manusia itu tahu bahwa dirinya adalah makhluk. Ya. Makhluk. Kalau kita belajar bahasa Arab, Bapak Ibu, khaliq sama makhluk itu dari satu kata, ya. Khalaqa, menciptakan, yakhluqu, kemudian khalqan, cipta, penciptaan. Khaliq yang mencipta, makhluk yang dicipta, gitu. Jadi ini al-khaliq sama al-makhluk itu sesuatu yang saling berhubungan. Al-khaliq yang menciptakan, al-makhluk yang diciptakan, gitu. Jadi manusia itu menyadari bahwasanya dia adalah makhluk, tetapi tidak mau beriman kepada penciptanya. Qad ta'arraf ilaihi, dan sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Dan Allah sudah memperkenalkan kepada makhluk. Bahkan ketika berada di rahim itu sudah disumpah bahwasanya alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Gitu. Ini setiap manusia itu dikatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka jawabannya benar ketika di dalam rahim, seperti itu. Kemudian fa anzala kutubahu, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab sucinya. Ya. Kurang apa lagi? Ya, tinggal dipelajari, ada di situ. Ya. Kepada setiap umat ada rasulnya. Wa ba'atsa rusulahu, demikian juga mengutus rasulnya. Tidak ada alasan lagi manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada keterangannya yang tertulis, ada rasulnya yang menyampaikan. Kemudian secara fitrah manusia itu adalah beriman kepada Allah secara fitrah. Secara fitrah itu manusia beriman kepada Allah. Wa aqamal adillata ala dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dalil-dalil yang begitu banyak. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatus sujudi inda tilawati hadhil ayah. Disyariatkannya sujud ketika membaca ayat ini atau mendengar ayat ini. Ya. Yaitu wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Maka di dalam mushaf itu ada tanda itu, apa? Tanda sujud, ya. Ya, seperti mihrab, seperti itu. Ya. Para ulama ada yang berpendapat dengan ayat ini akan wajibnya sujud tilawah. Wajibnya sujud tilawah. Sebagiannya menyatakan tidak wajib, ini sunnah, seperti itu. Kapan kita membaca sujud tilawah? Tentunya ketika membaca baik di luar ataupun di dalam sholat, ya, seperti itu. Kalau di dalam sholat imamnya membaca ayat ini, kemudian imamnya sujud, maka makmumnya ikut. Gitu. Kalau tidak, ya makmumnya tidak boleh sujud. Ya, seperti itu.
Atau ketika mendengar, kita membaca di luar sholat, kita membaca, kita sujud. Seperti itu, boleh sujud. Kemudian ketika mendengar ada orang membaca Al-Quran, dia sujud, maka kita ikut sujud. Seperti itu. Ya. Lalu apa bacaannya Bapak Ibu? Bacaannya apa? Bacanya apa? Ada yang menyatakan doanya itu, saya nggak nulis ini. Ya, seperti itu ya. Saya nggak nulis malah. Ya, wallah alam. Ini saya nggak terlewatkan. Ya, yaitu doanya bisa seperti itu atau sebagaimana doa sujud biasa. Nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Ini jadi disyariatkannya sujud tilawah. Ya. Sujud itu ada berapa sujud selain tilawah? Ada yang pertama sujud sholat, ya kan, sholat itu sujud. Kemudian sujud tilawah, kemudian sujud sahwi, kemudian sujud syukur. Ya. Sujud syukur ini ketika kita mendapatkan nikmat ataupun terhindar dari mara bahaya, terhindar dari musibah, kita sujud seperti itu. Kemudian sujud sahwi ketika lupa dalam sholat. Sujud sahwi ketika lupa dalam bacaan ataupun gerakan, ya seperti itu. Nah, ini ada pembahasan khusus tentunya ya. Ini tidak cukup kalau kita sampaikan di sini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ilmullahi ta'ala bima ya'il insan fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati seseorang. Wa ma yahmilu fi nafsihi, dan apa yang mendorong jiwanya mau bagaimana. Fadzakarahu lil abdi bi an yuraqib rabbahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi hamba, Allah itu mengawasi dirinya. Fala ya'i fi qalbihi ilal iman. Maka tidaklah seorang hamba itu terkandung di dalam hatinya kecuali keimanan. Wala yahmil fi nafsihi ilal khair. Dan hendaknya seorang hamba jiwanya itu senantiasa adalah kebaikan. Fala ghil wala hasad wala syak wala adaa wala bughda. Tidak boleh ada kedengkian, hasad, ragu-ragu, permusuhan dan kebencian. Nah, ini hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui isi hati kita. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang atau kesalahan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada surat yang lainnya. Insyaallah kita masuk kepada surat Al-Mutaffifin insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Seperti itu. Ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.